Halo, jumpa lagi dengan saya Yankee Bravo for Hotel Quebec. Satu dua, satu dua. Mic-nya kurang bagus ya. Yalah, ini yang ada. So, operator Robi di QTH di Palembang. Kita lanjut lagi di video kali ini. Wah, saya menerima komentar dan pesan-pesan DM Japri. Ya, sebagian besar menanyakan apakah video kemarin ada kelanjutannya. Wah, saya bilang ada. Itu ada banyak topik yang mau kita bicarakan gitu. Ya, nanti kita buat berjilid-jilid lah ya. Berjilid-jilid. Tapi sebelum kita lanjut, saya mau ajak kawan-kawan untuk nonton cuplikan video berikut ini. Di sini Yankee Bravo Zero Delta X-ray dalam rangka memperingati Sumpah Pemuda kami teman-teman Orari. Hari ini komentarnya kota. Ibota di pantai Ancol ini bagus sekali. Karena mantapnya bukan main. Banyak orang-orang yang hadir. Terima kasih Yankee Bravo Zero Delta X-ray atas kesediaan adakan acara ini. Silakan. Ya, itu tadi cuplikan video yang berjudul Ibota bersama YB0DX di Pantai Ancol. Itu video dari akun YouTube Om Yusuf Budianto, Yankee Bravo 3 Delta X-ray, Sekjen Orpus. Ya, keren ya videonya, keren lah. Kan memang ada tadi tulisannya di situ keren. Ya, keren. Oke. So, kita lanjut lagi ya. Video kita kali ini yaitu kita mau bahas masih seputar postingan dari Om Fatur. Oke, tapi topik menariknya itu ada di komentarnya Om Don Mary Abu Nanda ya. Beliau ini Yankee Bravo 1 Delta November Radio, Humas Orari Pusat. Ya, ini komentar beliau di postingan Om Fatur ya. Membahas tentang SK 69 tahun 2009. Ya, setelah berkomentar, beliau secara khusus membuat postingan sendiri gitu di grup Orari Amatir Radio Indonesia Official
Jadi ya inti dari postingan beliau ini menjelaskan tentang syarat naik tingkat ya berdasarkan SK 69 tahun 2009, di mana dijabarkan oleh beliau bahwa kenaikan tingkat itu harus mengacu kepada SK 69 tahun 2009 ya, di mana disebutkan tentang syarat-syaratnya, yaitu bukti organisasi dan aktivitas komunikasi. Jadi dijelasin nih sama Om Don Mary itu bahwa kalau syarat yang dilampirkan itu tidak sesuai dengan SK 69 tahun 2009, maka kenaikan tingkatnya itu tidak sah gitu ya. Salah satunya apa nih? Misalnya nih, sertifikat piagam orari itu harus sertifikat yang ditandatangani oleh ketua umum atau ketua orda atau ketua lokal. Ya. Jadi kalau kayak presiden, direktur, manajer atau apalah namanya itu panitia pelaksana atau apa, itu nggak diakui gitu ya, nggak laku untuk dijadikan syarat naik tingkat gitu. Ini topik yang mau kita bahas gitu ya. Jadi penjabaran Om Don Mary ini menyangkut tentang naik tingkat ya, ke persyaratan naik tingkat gitu. Kalau yang lain-lainnya udah dibahas di video berikutnya ya, masalah PT yang tidak boleh on air di ini ya, memang tidak on air nih PT-nya kan. Terus pasal 4 ayat 1 ya, stasiun radio amatir. Ya memang stasiun radio amatir yang diatur tuh stasiun radio amatirnya ya. Bukan PT atau komunitasnya gitu. Gitu. Kemudian ADART orari tidak mengenal dan tidak mengatur jabatan direktur. Iya betul. Sudah dibahas semua ini. Nah, jadi kita membahas sekarang ini adalah masalah syarat naik tingkat gitu ya, yang menurut Om Don Mary itu harus mengacu kepada SK 69 tahun 2009. Ini sebetulnya Om Joko YB1TJ sudah berusaha untuk menjelaskan gitu dengan sedikit tambahan penjelasan bahwa SK 69 2009 itu pertama SK-nya sudah terlalu jadul, tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang. Dan juga ada kebijakan-kebijakan yang sudah diambil gitu, yang membuat SK 69 2009 itu akhirnya harus dikesampingkan gitu. Tapi di kolom reply-nya ini ya Om Don Mary itu tetap bersikukuh gitu ya, bahwa syarat naik tingkat itu harus tetap mengacu kepada SK 69 tahun 2009 gitu ya. Ya, jadi yang pertama, orari mau mengakui apa ya, yang bisa dijadikan untuk syarat naik tingkat itu adalah haknya orari gitu ya. Ya misalnya kayak kita mau ngambil award di XCC punya ARRL itu, mereka kan hanya mengakui QSL kartu dan LOTW. Ya kita nggak bisa protes gitu, itu hak mereka. Kita nggak bisa kemudian memaki-maki mereka kenapa tidak mau menerima IQSL ya. Ya itu hak mereka. Sama juga seperti orari ya. Jadi orari itu mau mengakui apa yang jadi syarat untuk naik tingkat, yaitu haknya itu. Kalau misalnya orari bilang, wah kamu kalau mau naik tingkat kami cuma mengakui sertifikat hak milik atas tanah keluaran BPN tahun sekian, ya boleh-boleh aja walaupun nggak nyambung gitu ya. Tapi kalau suka-sukanya pengurus begitu ya boleh gitu ya. Jadi siapa yang mau naik tingkat ya memang sebaiknya membaca betul ya aturan yang berlaku gitu. Jadi jangan sampai kecele ya, jangan sampai kecele menganggap bahwa wah saya udah dapat sertifikat ini nih, saya udah dapat sertifikat itu, saya dapat piagam ini, saya dapat plakat ini, plakat itu.
Tapi begitu disodorkan ke pengurus sebagai syarat naik tingkat nggak diakui gitu. Anda tidak bisa marah gitu ya. Walaupun itu menyakitkan, tapi ya Anda tidak bisa marah gitu karena itu haknya pengurus ya, haknya orari gitu. Cuma, nah ini permasalahan nih ya, polemiknya begini. Om Don Mary ini seperti bersikukuh bahwa persyaratan untuk naik tingkat itu harus mengacu kepada SK 69 tahun 2009. Nah, saya nggak tahu nih apa Om Don ini pernah meriset atau mengeksplor bahwa ketua-ketua Orda, beberapa ketua Orda, ya bukan beberapa tapi udah banyak ya, itu menerbitkan SK sendiri ya, SK yang ditandatangani atas kewenangan ketua Orda tentang persyaratan naik tingkat gitu. Jadi pada kenyataannya ya syarat naik tingkat di tiap-tiap Orda itu beda-beda gitu. Ya nggak bisa sama mengacu ke SK 69. Ya pertama memang kewenangan itu ada ya, secara ADART itu ada, di ADART tadi itu ketua Orda berhak gitu ya, berwenang untuk menerbitkan aturan. Kemudian yang kedua ya memang kebijakan itu diambil dengan pertimbangan-pertimbangan ya, kalau saya lihat ya banyak yang tujuannya itu sebetulnya positif gitu ya, positif aja itu. Niatnya baik gitu ya. Ya dalam arti kebanyakan SK itu dibuat karena mereka ingin melakukan semacam quality control dari SDM amatir radio yang akan naik tingkat. Jadi mereka maunya amatir radio ini tidak hanya lisensinya aja yang naik tingkatnya, tapi pengetahuan dan kualitasnya juga meningkat gitu ya. Makanya dibuat peraturan baru gitu. Nah dalam teori ilmu hukum kan lex speciale derogat legi generale, artinya kalau ada hukum khusus maka hukum umum itu dikesampingkan. Dalam artian hukum umumnya itu adalah SK 69 tahun 2009 gitu. Hukum khususnya ya misalnya SK Ketua Orda Jabar gitu kan, sehingga di Orda Jabar anggota yang terdaftar di Orda Jabar itu tidak lagi mengacu ke SK 69 2009 tapi mengacu kepada SK Ketua Ordanya gitu. Tapi dengan postingan Om Don Mary ini yang bersikukuh mengatakan bahwa itu harus mengacu kepada SK 69 tahun 2009, ya ini jadi polemik baru ini. Akhirnya nanti bukan akhirnya tapi udah ada tuh di postingannya Om Fatur tuh udah ada tuh yang komentar lah. Berarti yang syarat-syarat yang ditentukan oleh Orda itu udah nggak benar gitu ya. Nah, dalam artian SK Orda itu yang mengatur tentang kenaikan tingkat seharusnya berarti dibatalkan atau gimana gitu kan. Lalu gimana kalau yang udah terlanjur naik tingkat dengan syarat-syarat yang dibuat oleh SK Orda gitu. Nah ini kan jadi polemik ya. Walaupun memang tidak membatalkan IAR, tapi kedepannya ya ini bisa-bisa Orda dan Orlok jadi bulan-bulanan ya oleh anggotanya gitu. Begitu ada anggota yang mau naik tingkat, Orlok atau Orda mensosialisasikan bahwa syaratnya adalah diatur oleh SK Orda, nah nanti anggotanya ada yang bersuara, kata Orpus syaratnya itu sesuai dengan SK 69 tahun 2009 gitu kan. Nah itu jadi bakal ada polemik, pertentangan, perdebatan, simpang siur, debat kusir segala macam nanti di tingkat Orda dan di tingkat Orlok ya. Ya memang ini saya sangat menyayangkan ya sebetulnya ya kenapa postingan ini harus sampai dipublish gitu. Karena ya dulu waktu saya masih jadi pengurus di Orpus, saya benar-benar menjaga agar saya tidak menyampaikan atau melontarkan statement di ruang publik gitu.
Ya karena saya paham betul apa namanya statement yang kontra, ya artinya kontra dengan kebijakan yang ada di daerah atau di lokal itu akan membuat polemik gitu. Sehingga kalau misalnya memang ada yang harus saya sampaikan, maka statement itu tidak saya sampaikan di ruang publik, tapi saya sampaikan pada ruang yang terbatas. Ya, misalnya di WAG pengurus Orpus, ya itu sering kan saya menyampaikan statement-statement yang saya tidak berani menyampaikannya di luar dari grup itu, karena nanti mungkin statement saya itu akan kontra dengan situasi di orda mana atau kebijakan yang diambil oleh orda apa gitu. Nah itu saya jaga betul ya, karena memang saya paham betul perasaan bagaimana jadi pengurus, karena saya pernah jadi pengurus lokal, itu tahu betul tuh gimana tuh rasanya kalau misalnya kita udah mensosialisasikan A dan mengambil kebijakan B, ternyata Orda atau Orpus menerapkannya itu C gitu. Nah itu kita mau menghadapi anggota juga kita bingung, ada rasa malu, ada rasa sakit hati gitu ya. Kita udah bilang A, nggak taunya yang di atas kita bilang B gitu. Nah jadi saya nggak berani gitu. Bukan nggak berani, artinya saya jaga betul jangan sampai statement saya itu menjadi polemik baru. Jadi kita mau mengatasi polemik malah justru menimbulkan polemik. Ya bisa saja di tempat tertentu, di lokal tertentu atau di orda tertentu statement saya itu menyelesaikan polemik. Tapi mungkin saja statement saya itu kalau saya sampaikan secara publik akan menjadi polemik di tempat lain gitu. Karena situasinya dan kebijakan yang diambil mungkin saja berbeda. Nah makanya dengan adanya postingan ini, ya saya nggak tahu apa Om Don ini pernah mengeksplor atau gimana mencari tahu apakah ada kebijakan-kebijakan di Orda ya mengenai hal ini gitu, yang berbeda dengan postingan dari Om Don ini gitu ya. Ya sekarang tinggal ya sepintar-pintarnya Orda lah. Apakah mau manut dengan postingannya Om Don Mary ini, kemudian ramai-ramai mencabut SK yang sudah mereka terbitkan, sudah mereka sosialisasikan gitu ya. Dan ya sepandai-pandailah menjawab pertanyaan dari anggota gitu ya. Kenapa harus diberlakukan SK Orda gitu, karena Orpus bilang syaratnya itu mengacu ke SK 69 2009. Ya itu kan jadi niat terkesan jadi niat baik dari orda-orda itu ya jadi pupus gitu ya. Kayak misalnya di Banten ya, Banten itu menerima piagam atau sertifikat dari kontes, kemudian di XCC Award. Nah itu kan bukan dari orari ya, tapi mereka menerima itu gitu. Kemudian Jatim malah secara eksplisit menulis ibota gitu kan. Ya diaturlah gitu ya, jangan sampai ada jadi muncul polemik baru gitu. Dan saya berharap ya pengurus Orda atau Orlok ya menanggapi pertanyaan-pertanyaan anggota ya ditanggapi dengan baik lah ya. Ditanggapi dengan statement-statement yang memang menyelesaikan polemik gitu. Jangan membalasnya dengan statement yang justru menimbulkan polemik baru gitu ya. Kemudian itu topik satu hal ya. Kemudian juga dari postingan ini akhirnya saya melihatnya begini. Untuk para amatir radio ya, kalau ikut acara yang begini nih, misalnya acara webinar series 01 YB6DI Community Preparing and Practical RTTY Contest, ini adalah piagam atau sertifikat
hasil dari mengikuti webinar ya yang dilaksanakan oleh YB6DX. Kemudian juga award-awardnya YB6DXC ya. Ya kan awardnya YB6DXC itu didapat dengan melalui software Ultimate AAC. Ini keren ini YB6DXC ini ya. Dia sudah bergabung ya berkolaborasi gitu dengan klub-klub besar internasional ya, APC, FT8 DMC gitu. Nah, jadi award-award yang dari YB6DXC itu bisa didapatkan melalui program software Ultimate AAC ya. Kemudian juga nih kayak gini piagam YB-DXPI FT8 Contest. Kemudian sertifikat YB-DX Contest juga. Terus ini ininya ya sertifikatnya ya, sertifikat dari webinar. Ini juga sertifikat webinar, penyelenggaranya adalah YB-DXPI. Ini iBota ya. Ya, ini iBota ini ya nanti ini kita bahas lagi deh. Jadi sertifikat-sertifikat ini ya untuk diketahui sama kawan-kawan amatir radio itu tidak laku ya, tidak diakui untuk persyaratan naik tingkat gitu. Jadi kalau maksudnya untuk tujuan naik tingkat ya jangan ikuti kegiatan-kegiatan yang model-model begini. Pokoknya yang tanda tangannya itu bukan ketua orari ya jangan diikuti gitu. Kalau tujuan Anda untuk naik tingkat ya. Termasuk misalnya Anda dapat plakat dari Oceania DX Contest, misalnya Anda dapat plakat dari sana untuk juara 1 gitu ya, Oceania atau kemudian mungkin dari kontes CQ ya, kontes besar CQ itu Anda menjuarai nomor sekian di band gitu ya. Itu kan tidak ditandatangan oleh ketua orari baik lokal atau orda atau umum ya. Jadi kegiatan-kegiatan seperti itu tidak diakui gitu sebagai syarat untuk naik tingkat. Jadi ya berpikirlah ya kalau misalnya Anda capek-capek misalnya ikut webinar oleh YB6DX atau webinar dari mana tadi? YB-DXPI ya nggak usah terlalu maksa ngikutin gitu karena hasil dari sertifikatnya itu juga nggak bisa dipakai untuk naik tingkat gitu ya, kecuali kalau Anda tidak memerlukan syarat untuk naik tingkat, misalnya mungkin Anda tidak berminat untuk naik tingkat atau tidak perlu lagi naik tingkat karena sudah Yankee Bravo ya silakan aja kalau mau ikuti kegiatan-kegiatan seperti ini gitu ya. Ya kenapa begitu ya memang begitu gitu, kewenangan haknya orari gitu mau ngakui apa enggak gitu ya. Walaupun ada banyak pendapat yang bilang bahwa ya kenapa enggak diakui, itu kan kegiatan yang bagus juga, bukan kegiatan yang negatif dan meningkatkan juga kualitas SDM amatir radio. Tapi kalau memang orarinya nggak mau ya jangan juga protes gitu ya. Gitu. Dan kemudian juga ya bagi para pengelola penggiat komunitas ya nggak usah terlalu ini juga ya, nggak usah berkecil hati gitu ya. Ya tetaplah berbuat baik gitu ya, tetaplah mengadakan kegiatan-kegiatan ya walaupun kemudian tidak diakui sebagai syarat untuk naik tingkat di orari ya udah nggak usah nggak usah ya terima aja lah gitu ya. Cuma yang yang sangat disayangkan itu ya begitu aja kan, seolah-olah komunitas itu
ya nggak ada nilai positifnya gitu ya, sehingga tidak diakui. Kemudian juga yang perlu kita mention juga di video kali ini adalah postingan dari Om Don Mary ini jadi seolah-olah menyiratkan bahwa ada permasalahan gitu kayaknya ya dengan di exportable ini ya. Bukan dengan iBotanya aja, tapi seluruh kegiatan di exportable gitu. Saya nggak tahu nih apa ininya nih, apa permasalahannya gitu ya. Padahal kan kalau kita lihat ya, video ini ya, video yang diupload oleh Om Yusuf, kemudian postingan dari Om Amrullah, Yankee Charlie 8 Delta X-ray, Delta Queen, ini ya, ini komentarnya itu, dengan bangga kami mempersembahkan program amatir iBota untuk amatir YB Land. Jangan ragukan karya bangsa sendiri. Waduh, bukan main tuh. Ya ini memang keren ya, keren iBota ini karena memang ini dikembangkan oleh amatir radio Indonesia gitu ya. Yang jadi ini kita kok jadi kayak bermasalah besar gitu ya. Saya ada dengar nih semoga aja nggak benar, tapi isu-isunya tuh di beberapa lokal atau di beberapa daerah ya seperti berusaha untuk menghalangi gitu amatir radio yang mau ikut program dari di exportable itu. Ya padahal amatir radionya itu IAR-nya masih aktif ya. Dia berkegiatan itu juga pakai modal sendiri, nggak minta uang kas dari lokal atau daerah gitu kan. Tapi kemudian ada ya statement-statement yang mengatakan bahwa wah itu harus ada izinnya dari lokal atau ininya kan, harus ada kerjasamanya segala macam. Padahal kalau misalnya ikut kegiatan-kegiatan yang bukan kegiatan orari tapi dari luar negeri, nggak ada tuh yang protes-protes gitu kan. Ini giliran yang dalam negeri ini banyak benar protesnya gitu, yang bilang bahwa harus ada izin dari lokal, dari ini segala macam. Saya aneh aja gitu karena dulu iBota itu ya itu tadi ya, di video tadi itu kelihatan banget kan ininya mesranya gitu ya, mesranya pada waktu ya belum jadi pengurus Orpus gitu ya. Ya nggak tahu nih kenapa kok sekarang jadi kayak ada polemik dengan Orpus gitu ya. Apakah itu berarti karena Orpus tidak suka dengan di exportable dengan Om Dev-nya atau apa itu? Kemudian dimusuhi gitu ya? Atau ini bukan Orpus kali ya? Ini cuma ini aja cuma Om Don aja yang secara pribadi gitu ya. Jadi kayak memusuhi gitu, memojokkan di exportable ini. Ya yang jadi masalah itu statementnya Om Don ini bukan hanya memojokkan di exportable, tapi juga mendiskreditkan ya komunitas lain gitu ya. Ini di exportable itu sama seperti YB DXPI, YB6 DXC, YB DXC gitu. Cuma di exportable tuh berbadan hukum yang resmi gitu. Kalau YB6DX belum jelas tuh badan hukumnya apa, YB-DXC, YB-DXPA juga nggak jelas gitu. Tapi mereka tuh sama gitu. Komunitas yang dikembangkan oleh amatir radio anak bangsa itu istilahnya kan yang menawarkan kegiatan-kegiatan positif dan membangun sebetulnya. Nah, tapi kok kayak dimusuhin begitu gitu. Apakah ini memang sikap Orpus? Jadi seluruh pengurus Orpus itu kebijakannya seperti itu, atau ini cuma pendapat atau opini Om Don pribadi aja. Tapi ya walaupun ini pribadi tapi disampaikan dengan model begini, ya seolah-olah menyiratkan bahwa ini adalah kebijakan Orpus gitu kan. Penting banget Orpus itu harus memusuhi komunitas gitu ya. Semoga enggak lah ya.
Itu apa? Gimana ini? Kalau memang begitu ya, kalau memang begitu berarti ombusan ya itu harus jaga ini apa hubungannya dengan apa Orpus atau Orari gitu ya. Tapi ya sebetulnya kalau kayak ombusan kan sekarang ini statusnya kan sebagai orang dalam ya. Jadi mungkin nggak akan diganggu gugat lah ya YBDXPI-nya itu kan karena sebagai orang dalam. Begitu juga YB6DX ya karena Presiden YB6DX itu sebagai ketua Orda Sumut juga ya. Nah, itu jadi mungkin ya statusnya orang dalam juga gitu ya. nggak bakal diganggu-ganggu gitu ya. Kalau ganggu-ganggu macam-macam kan sama ketua Orda kan. Nah, ketemu di Munas nanti. Nah, YBDXC juga ya kebetulan presidennya masih Omanda juga ya, masih ketua Orda Sumut juga. Mungkin aman-aman lah. Sementara masih dipimpin oleh Omanda, tapi kalau Omanda udah mundur dari presiden YBDXC, ya nggak tahu juga nasib YBDXC ke depan gitu kan. Ya memang kasihan banget ya, kasihan banget ini di Exportable itu. Udah nggak jadi orang dalam lagi. Tapi salah satu donaturnya masih jadi orang dalam ya, masih pengurus Orpus ya, Om Raffi ya. Tapi ya nggak tahu lah. Jadi kita berharap ya sebetulnya dengan video ini kita berharap postingan Om Don itu bukan kebijakan Orpus gitu ya. Yang pertama masalah kenaikan tingkat itu sudah ada pengaturan oleh ketua Orda. Jadi domainnya itu udah ada lex speciale gitu kan. Nah, jangan sampai postingan itu menjadi polemik baru gitu ya. Kemudian juga penjelasan-penjelasan yang seolah-olah menyudutkan di Exportable itu walaupun tidak secara jelas menyebutkan itu karena kan ya yang PT itu kan cuma di Exportable gitu ya. Jadi itu menyudutkan tapi dalam pemaknaannya justru ya bukan hanya di Exportable aja tapi seluruh komunitas gitu. Ya misalnya bilang bahwa ini kalau bukan seperti yang diatur oleh SK 69 2009 maka nggak laku gitu, nggak laku untuk naik tingkat. Itu kan berarti kan berlaku untuk semua komunitas gitu kan, termasuk YBDXPI, YB6DXC gitu kan. Nah itu jadi ya kita berharap ya semoga kebijakan Orpus itu bukan kebijakan suka-suka ya, artinya kalau pas lagi suka, apalagi mesra, ya kebijakannya bagus gitu kan. Nanti kalau udah nggak suka, udah nggak mesra lagi, maka kebijakannya berubah 180 derajat gitu ya. Kemudian juga ya saran saya sih, memang punya pengalaman menjadi pengurus lokal atau daerah itu tidak wajib ya untuk menjadi pengurus Orpus. Tapi sedapat mungkin lah kalau sudah jadi pengurus itu mengeluarkan statement itu yang dijaga lah. Ada statement yang bisa disampaikan untuk ke publik, ada statement yang harus disampaikan di kalangan terbatas gitu. Apalagi ya sampai melontarkan bukan kebijakan dari organisasi tapi sebagai opini pribadi. Nah itu parah itu karena memang ya susah lah mengelak bahwa ini adalah ini pendapat saya pribadi, ini bukan kebijakan Orpus ya, tapi yang ngomong orang taunya itu humas Orpus gitu ya. Jadi itu saja untuk video kali ini. Ada satu topik lagi akan kita bahas di video berikutnya ya. Stay tune. Dari saya Yankee Bravo for Hotel Quebec, operator Robi, KTH Palembang. Sampai jumpa.